Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Indra Dewi dengan NIM 200205111 dari kelas 20A3 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Huda Bangsa Surakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem endokrin yang diampu oleh Bu Lisdiah Dewi Arini, SSI, MSI selaku dosen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Selanjutnya ada definisi sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Nah, sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Hormon menuju darah dan darah menuju organ target atau reseptor. Dan yang selanjutnya ada hormon dan kelenjar endokrin. Yang pertama ada hormon. Hormon merupakan zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon 1. Perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misal reproduksi dan perawatan anak. Yang keempat, ada fase kehidupan, misal pubertas dan menopause. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya di sini saya akan membahas satu persatu kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Berikut gambarnya. Kelenjar hipofisis disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis 1. Gonadotropin yaitu FSH, LH yang mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua ada somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga ada tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondo atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Yang keempat ada kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima ada prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Yang keenam ada MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Yang ketujuh ada antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Yang kedelapan ada oksitosin yaitu untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Selanjutnya yang kedua ada kelenjar pineal. Berikut gambar dari kelenjar pineal. Apa sih kelenjar pineal itu? Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya, yang ketiga ada kelenjar hipotalamus. Berikut gambar dari kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi yang paling utama dari kelenjar hipotalamus adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Selanjutnya ada hormon penting yang dikeluarkan oleh kelenjar hipotalamus meliputi
Satu, hormon antidiuretik berfungsi mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh, termasuk volume darah yang pada akhirnya mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua ada oksitosin, mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku manusia seperti gairah seksual, rasa cemas, serta membangun ikatan emosi antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Yang ketiga ada somatostatin, merupakan hormon yang bekerja di sistem saraf pusat, berfungsi menghambat dan membatasi produksi maupun kerja hormon lain, terutama hormon pertumbuhan atau growth hormone GH dan TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang keempat ada hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan termasuk perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa dengan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Selanjutnya yang kelima ada hormon pelepas gonadotropin. Bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, misalnya proses menstruasi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Yang keenam ada hormon pelepas kortikotropin, yaitu mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan juga memicu rasa cemas. Yang ketujuh ada hormon pelepas tirotropin. Hormon ini yang akan merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, mengontrol otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Selanjutnya, yang keempat ada kelenjar tiroid atau gondok. Berikut gambar dari kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar tiroid yaitu 1. Membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. Yang kedua, membantu tumbuh normal organ. Yang ketiga, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kelenjar gondok menghasilkan hormon 1. Tiroksin, yaitu untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua, kalsitosin, yaitu untuk mencegah pengkeromposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral zodium menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Kekurangan hormon menyebabkan kerdil, dan kelebihan hormon menyebabkan pertumbuhan raksasa. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar paratiroid. Berikut gambar dari kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur kadar kalsium dalam tubuh. Selanjutnya yang keenam ada kelenjar adrenal atau yang biasa disebut dengan anak ginjal. Berikut gambar dari kelenjar adrenal. Kelenjar ini bekerja pada saat kondisi stres. Terdapat dua bagian, yaitu 1. Bagian medula, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Bagian yang kedua ada korteks atau kulit ginjal, menghasilkan hormon 1. Aldosteron untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua ada kortisol, yaitu untuk mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga ada androgen, yaitu untuk bahan baku testosteron. Selanjutnya yang ketujuh ada kelenjar timus. Berikut gambar dari kedudukan kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang bertugas untuk menunjang kerja sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Fungsi kelenjar timus 1.
mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan yang ketiga sebagai imunitas tubuh. Berikutnya yang ke-8 ada pankreas. Berikut gambar dari pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans terdiri dari satu sel alfa, menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Yang kedua ada sel beta, menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Di dalam pankreas menghasilkan hormon insulin, berfungsi untuk satu membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, yang kedua menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, yang ketiga membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati, yang keempat membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Berikut gambar dari hormon insulin. Yang ke-9 ada kelenjar testis. Berikut gambar dari kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Kelenjar testis dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan satu hormon relaksin, yaitu untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua ada hormon testosteron, yaitu untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Selanjutnya, yang ke-10 yang terakhir ada kelenjar ovarium. Berikut gambar dari kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon. Satu, hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler, dihasilkan oleh folikel the Graaff atau folikel matang. Yang kedua, hormon progesteron, dihasilkan korpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Yang selanjutnya, terdapat fungsi hormon yang ada di kelenjar ovarium. Satu, hormon estrogen, berfungsi untuk satu menjaga fungsi otak, yang kedua mencegah masalah menopause, yang ketiga menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembabannya. Yang kedua ada hormon progesteron, berfungsi untuk satu mengatur siklus menstruasi, yang kedua mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Yang ketiga ada hormon korpus luteum, berfungsi untuk satu membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, yang kedua membantu tumbuhnya uterus, yang ketiga membantu pertumbuhan payudara, dan yang keempat mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. Berikutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi sistem endokrin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu gangguan yang ada pada kelenjar endokrin. Yang pertama ada gangguan kelenjar hipofisis. Meliputi ada gigantisme yang terjadi pada anak-anak, ditandai dengan satu peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, dua lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Selanjutnya ada akromegali yang terjadi pada orang dewasa, ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Selanjutnya ada hipotuitarisme. Yang kedua ada gangguan pada kelenjar adrenal. Kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal yang pertama, yaitu maskulinitas pada wanita dewasa. Tanda-tanda A. Hirsutisme, yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria. B. Suara berat. C. Otot lengan dan tungkai berkembang. D. Payudara mengecil. E. Menstruasi mungkin terhenti. Selanjutnya, kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal yang kedua ada pseudohermafroditisme, yaitu gangguan pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Berikut gambar dari kelainan pseudohermafroditisme.
Yang selanjutnya, kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. Yang ketiga ada pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain 1. Suara menjadi berat, 2. Tumbuh jenggot, dan yang ketiga penis membesar. Berikut gambar dari kelainan pubertas precox. Dan selanjutnya, kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. Yang keempat ada penyakit Addison atau hipoadrenalisme. Gejala penyakit Addison, 1. Tanda awal yaitu lemah, lesu, dan pusing jika bangkit dari duduk atau berbaring. 2. Kulit menjadi lebih gelap, bintik-bintik hitam timbul di kening, wajah, dan bahu. Pewarnaan hitam kebiruan muncul di sekitar bibir, mulut, rektum, dan kantung zakar atau vagina. Yang ketiga, mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan hilang, sakit otot, mual, muntah, dan diare. Yang keempat, banyak penderita yang menjadi tidak tahan cuaca dingin. Berikut gambar dari penyakit Addison. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan kelenjar tiroid. 1. Hipertiroid. Contoh penyakit Graves, yaitu kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya ada penyakit gondok, yaitu benjolan yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. Berikutnya ada goiter, yaitu pembesaran pada kelenjar tiroid. Yang kedua ada hipotiroid. Contoh kretinisme. Hipotiroidisme. Penyebab dari hipotiroidisme yaitu autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid atau tiroiditis. Dampak dari hipotiroidisme yaitu timbulnya goiter tiroid atau pembengkakan kelenjar tiroid. Berikut gambar dari hipotiroidisme. Dan selanjutnya ada myxedema. 1. Myxedema biasanya diderita oleh orang dewasa. 2. Myxedema ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstitial pada tubuh. Yang ketiga, berat badan meningkat. Dan yang keempat, penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal atau padat berisi. Berikut gambar dari myxedema. Selanjutnya ada kretinisme. Kretinisme merupakan keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. Tanda-tanda kretinisme: 1. Tubuh cebol atau kerdil. 2. Retardasi atau EQ rendah. Berikut gambar dari kretinisme. Dan yang selanjutnya ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Gejala hipertiroidisme: 1. Berat badan menurun. 2. Kelelahan. 3. Konsentrasi yang berkurang. 4. Aliran menstruasi yang tidak teratur dan sedikit. 5. Pada pasien-pasien yang lebih tua, irama-irama jantung yang tidak teratur dan gagal jantung dapat terjadi. Berikut gambar dari hipertiroidisme. Selanjutnya yang keempat ada gangguan kelenjar pankreas. Berikut gambar dari kelenjar pankreas. Contoh gangguan kelenjar pankreas yang sering terjadi yaitu penyakit diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus: 1. Mudah haus dan lapar. 2. Sering kencing. 3. Berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. 4. Cepat lelah dan mengantuk. Gejala lain yang mungkin terjadi: 1. Mudah terkena infeksi. 2. Luka sulit sembuh. 3. Sering kesemutan terutama di kaki. 4. Sering timbul bisul. 5. Penglihatan kabur. Dan yang keenam, infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Selanjutnya
Yang kelima ada contoh gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi pada wanita yaitu 1. Gangguan menstruasi, 2. Kanker genitalia, 3. Endometriosis, yaitu kelainan pada lapisan yang berfungsi melindungi rongga kehamilan atau endometrium. Yang kedua ada gangguan sistem reproduksi pada laki-laki meliputi hipogonadisme, yaitu penurunan aktivitas kelenjar gonad. Selanjutnya ada kriptorkidisme, yaitu kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skotrum. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.